Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jumayah SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2 serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, dan sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu tentang mengaudit siklus pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu pertama, Farah Lutfi Prihandini, kedua, Feni Nurmalia Putri, dan ketiga, Nisa Yulinda Wulandari. Langsung saja ke pemaparan materi. Pokok bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang akun signifikan, pengungkapan, dan asersi relevan. Mengidentifikasi pendapatan akun signifikan. Akun yang paling signifikan termasuk pendapatan dan piutang. Siklus pendapatan menghadirkan sejumlah tantangan bagi auditor. Pertama, pendapatan biasanya dianggap sebagai akun berisiko tinggi karena insentif manajemen untuk salah saji. Kedua, manajemen perlu membuat jumlah estimasi, terutama penyisihan piutang ragu-ragu yang tunduk pada manipulasi. Auditor perlu menentukan apakah piutang dan pendapatan disajikan secara wajar dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Pendekatan siklus mengakui keterkaitan akun. Bukti audit tentang keberadaan dan penilaian piutang juga memberikan bukti tentang keberadaan dan penilaian pendapatan yang dicatat. Saat memeriksa transaksi penjualan dan pengendalian internal atas pemrosesan pendapatan, auditor juga mengumpulkan bukti tentang otorisasi kredit dan penilaian transaksi yang dicatat. Keakuratan pencatatan transaksi dalam siklus pendapatan penting untuk keputusan manajemen serta untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu memproses transaksi pendapatan. Proses pendapatan mungkin berbeda dengan setiap klien, dan setiap klien mungkin memiliki lebih dari satu proses pendapatan. Beberapa transaksi penjualan melibatkan pengaturan kontrak jangka panjang yang mempengaruhi kapan dan bagaimana dicatat. Beberapa organisasi menghasilkan jejak kertas terperinci untuk dokumentasi penjualan atau mempertahankan jejak audit hanya dalam bentuk komputerisasi. Sebagian besar transaksi penjualan menyertakan prosedur dan dokumen terkait meliputi 1. Menerima pelanggan, 2. Periksa status stok inventaris, hingga yang ke-9 menerima pembayaran. Pokok bahasan yang kedua yaitu melakukan prosedur penilaian risiko dalam siklus pendapatan. Mengidentifikasi dan menilai risiko bawaan dari salah saji material dalam siklus pendapatan dari pelaksanaan penilaian risiko. Auditor memperoleh informasi yang menilai risiko salah saji material, termasuk informasi tentang risiko bawaan berguna pada tingkat laporan keuangan, misalnya risiko bisnis dan operasional klien, risiko pelaporan keuangan. Setelah risiko salah saji material telah diidentifikasi, auditor kemudian menentukan cara terbaik untuk menanggapinya sebagai bagian dari proses perumusan opini audit, yaitu mengidentifikasi risiko inheren pendapatan. Mengidentifikasi risiko inheren penting terkait dengan transaksi pendapatan adalah waktu pengakuan pendapatan. Pendapatan hanya dapat diakui pada saat direalisasi atau direalisasi dan diperoleh. Dalam mengaudit siklus pendapatan, auditor harus memenuhi hal-hal berikut, yaitu pertama, bisnis utama organisasi, yaitu di mana organisasi itu berada. Kedua, proses penghasilan dan sifat kewajiban yang diperpanjang luar biasa pengiriman barang. Ketiga, dampak dari istilah yang tidak biasa. Dan ketiga, hak milik telah berpindah ke pelanggan, hak pelanggan untuk mengembalikan produk serta mengembalikannya. Keempat, kontrak yang merupakan kombinasi dari sewa dan penjualan. Dan kelima, perlakuan yang tepat atas transaksi penjualan yang dilakukan dengan recourse atau yang memiliki jumlah pengembalian yang tidak normal atau tidak dapat diprediksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Yulinda, kepadanya dipersilahkan.
Kriteria pengakuan pendapatan. Mengakui pendapatan dan berapa banyak yang harus diakui seringkali merupakan keputusan yang sulit. Auditor harus mengacu pada pedoman otoritatif seperti yang disediakan oleh International Accounting Standards Board atau IASB, SEC, Financial Accounting Standards Board atau FASB. Metode untuk mengakui pendapatan. Konsep dasar pengakuan pendapatan adalah bahwa pendapatan tidak boleh diakui sampai direalisasikan atau dapat direalisasikan dan diperoleh. Staf SEC telah menentukan bahwa kriteria berikut harus dipenuhi. Yang pertama, terdapat bukti persuasif dari kesepakatan. Kedua, pengiriman telah terjadi atau layanan telah diberikan. Yang ketiga, harga penjual kepada pembeli adalah tetap. Keempat, kolektibilitas cukup terjamin. Mengidentifikasi risiko inheren piutang. Risiko inheren utama yang terkait dengan piutang adalah jumlah persi yang tidak dapat ditagih, baik karena piutang yang dicatat tidak mewakili klaim asli atau ada penyisihan yang tidak memati untuk piutang tak tertagih. Jika transaksi penjualan yang sah tidak ada, maka piutang yang sah tidak ada. Yang selanjutnya, mengidentifikasi risiko pengendalian. Setelah auditor memperoleh pemahaman tentang sifat inheren dan risiko salah satu material dalam pendapatan dan piutang akun, auditor perlu memahami kontrol yang dimiliki klien. Pengendalian dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi risiko tersebut. Pengendalian terkait keberadaan atau kejadian. Pengendalian untuk keberadaan harus memberikan jaminan yang wajar bahwa penjualan dan piutang dicatat hanya ketika pengiriman telah terjadi dan aktivitas penghasil pendapatan utama telah dilakukan. Ingatlah bahwa transaksi penjualan harus dicatat hanya ketika judul telah berlalu dan perusahaan telah menerima kas atau piutang yang dapat ditagih, yaitu pengendalian yang berkaitan dengan kelengkapan dan pengendalian yang berkaitan dengan penilaian. Yang selanjutnya, melakukan prosedur analitis awal. Auditor diharuskan untuk melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Prosedur ini dapat membantu auditor mengidentifikasi area salah satu potensial. Auditor tidak hanya melihat angka ketika melakukan prosedur analitis. Menggunakan rasio dalam prosedur analitis awal dalam siklus pendapatan. Ada analitis margin kotor perputaran piutang, kemudian ada saldo piutang rata-rata per pelanggan, kemudian piutang sebagai persentase dari aset lancar, kemudian umur piutang, kemudian ada penyisian piutang tak tertagih sebagai persentase dari piutang. Menanggapi risiko salah satu material yang diidentifikasi. Setelah auditor memahami risiko salah satu material, selanjutnya menentukan prosedur audit yang tepat untuk dilaksanakan. Prosedur audit harus proporsional dengan risiko yang dinilai. Menanggapi risiko yang teridentifikasi biasanya melibatkan pengembangan pendekatan audit yang berisi prosedur substantif. Yang selanjutnya, memperoleh bukti tentang operasi pengendalian internal efektivitas dalam siklus pendapatan. Memilih kontrol untuk diuji dan melakukan pengujian kontrol. Audit memilih kontrol yang penting bagi kesimpulan auditor tentang apakah pengendalian organisasi secara memadai menangani risiko salah satu material yang dinilai dalam siklus pendapatan. Auditor akan memilih pengendalian seluruh entitas dan transaksi untuk pengujian, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis pengujian pengendalian yang tepat untuk dilakukan, untuk mengurangi risiko dalam siklus pendapatan dan bagaimana kontrol dapat diuji. Perhatikan bahwa pengujian pengendalian termasuk memilih sampel transaksi dan memperoleh dokumen pendukung, meninjau pemantau kontrol, pengujian kontrol akses komputer, dan menggunakan software audit umum atau DAS. Memperoleh bukti substantif tentang akun, pengungkapan, dan asersi dalam siklus pendapatan. Dalam melaksanakan prosedur substantif, auditor menginginkan kepastian yang masuk akal bahwa pendekatan pengakuan pendapatan klien tepat dan bahwa transaksi pendapatan tersebut sesuai dengan GAAP. Prosedur substantif harus dilakukan untuk semua asersi yang relevan terkait dengan akun siklus pendapatan yang signifikan dan pengungkapan. Pengujian substantif dalam siklus pendapatan biasanya dilakukan untuk menguji bukti bahwa transaksi penjualan memang ada dan dinilai dengan benar piutang usaha ada. Saldo dalam akun penyisihan wajar. Transaksi penipuan tidak termasuk dalam laporan keuangan.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farah Lutfi. Kepadanya dipersilahkan. Pendapatan prosedur analitis substantif. Sebelum melakukan pengujian detail, auditor dapat melakukan prosedur analitis substantif seperti pengujian kewajaran atau analisis regresi. Analisis regresi dilakukan sebagai analisis deret waktu dengan memeriksa tren dalam hubungannya dengan hasil sebelumnya. Misalnya, prosedur ini dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan bulanan berdasarkan lini produk berdasarkan hubungan historis penjualan dan variabel independen seperti biaya penjualan yang dipilih, atau pertumbuhan total penjualan untuk industri. Kemudian, pendapatan pengujian substantif atas rincian. Pengujian substantif atas rincian untuk transaksi pendapatan terutama akan melibatkan pemeriksaan dokumentasi klien yang relevan. Pengujian ini akan difokuskan pada asersi, keberadaan, dan penilaian, meskipun auditor mungkin juga melakukan pengujian detail yang berkaitan dengan kelengkapan. Berikutnya yaitu pendapatan asersi, keberadaan, dan penilaian asersi. Keberadaan dan penilaian biasanya paling relevan untuk menjamin sampel transaksi penjualan yang tercatat kembali ke pesanan pelanggan, dan dokumen pengiriman memberikan dukungan untuk pernyataan keberadaan. Kemudian, piutang usaha. Prosedur substantif untuk akun penyisihan. Prosedur substantif yang terkait dengan akun penyisihan relevan dengan penilaian piutang usaha. Pengujian detail untuk akun pendapatan akan memberikan bukti apakah transaksi piutang pada awalnya dicatat pada nilai yang benar atau nilai kotor. Auditor juga memperhatikan apakah kemungkinan klien akan menagih piutang yang beredar atau nilai relasi bersih. Piutang usaha harus dinilai pada nilai realisasi bersihnya, yaitu jumlah bruto utang pelanggan dikurangi penyisihan kerugian akun. Mencatat dalam penyisihan piutang ragu-ragu dan menentukan beban piutang tak tertagih untuk tahun tersebut merupakan hasil estimasi akuntansi. Penyisihan tersebut harus mencerminkan estimasi terbaik manajemen atas piutang yang tidak akan tertagih pada akhir tahun. Kemudian, piutang usaha. Prosedur substantif lainnya piutang usaha. Hak dan kewajiban beberapa perusahaan menjual piutangnya kepada bank baru atau lembaga keuangan lainnya, tetapi dapat tetap bertanggung jawab untuk menagih piutang. Dan mungkin bertanggung jawab juga persentase penagihan turun di bawah minimum yang ditentukan. Piutang yang telah dijual dengan jaminan didiskontasikan atau dijadikan jaminan pinjaman harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur audit substantif yang akan mengungkapkan kepemilikan ini dan masalah pengungkapan terkait meliputi: 1. Meninjau semua pengaturan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari bank klien tentang kewajiban kontingensi. Yang kedua yaitu menanyakan manajemen tentang aktivasi apapun yang terkait dengan piutang. Yang ketiga yaitu memindai jurnal penerimaan kas untuk arus kas masuk yang relatif besar yang diposting dari sumber yang tidak biasa. Berikutnya yaitu piutang usaha, penyajian dan pengungkapan. Standar akuntansi mengharuskan piutang usaha disajikan secara terpisah dari piutang lain-lain. Misalnya, piutang material dari pihak berelasi, termasuk pejabat, direktur, pemegang saham, dan karyawan, harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan dengan pengungkapan yang sesuai.
Selanjutnya yaitu melakukan prosedur terkait penipuan substantif prosedur. Substantif disesuaikan ketika ada faktor risiko penipuan tertentu. Faktor risiko penipuan potensial dalam siklus pendapatan meliputi 1. Memo kredit yang berlebihan atau penyesuaian kredit lainnya pada penerimaan rekening dapat dilakukan setelah akhir tahun. Kedua, fiskal keluhan pelanggan dan ketidaksesuaian dalam konfirmasi piutang, misalnya perselisihan mengenai persyaratan, harga, atau jumlah. Ketiga, entry yang tidak biasa ke buku besar pembantu atau penjualan piutang jurnal. 4. Dokumen sumber yang hilang atau diubah atau ketidakmampuan klien untuk menghasilkan dokumen asli dalam jangka waktu yang wajar. 5. Kurangnya arus kas dari aktivitas operasi ketika pendapatan dari aktivitas operasi telah dilaporkan. Dan yang terakhir adalah perbedaan rekonsiliasi yang tidak biasa antara subsidi piutang usaha, buku besar, dan akun kontrol. Selanjutnya adalah mendokumentasi prosedur substantif. Ada persyaratan dokumentasi lainnya untuk piutang, meliputi 1. Pengujian kecukupan penyisihan piutang ragu-ragu. 2. Rincian pertanyaan yang dibuat mengenai apakah piutang dijual, dijanjikan, atau ditugaskan. 3. Tes pisah batas. 4. Bukti prosedur roll forward jika konfirmasi dikirim di tanggal sementara. Dokumentasi yang terkait dengan prosedur substantif pendapatan biasanya mencakup 1. Prosedur analitis substantif dilakukan. 2. Transaksi penjualan yang tidak biasa. 3. Informasi yang menunjukkan pemahaman tentang pengakuan pendapatan klien kebijakan. 4. Identifikasi tes item tertentu, misalnya semua transaksi penjualan di lebih dari $100.000. Kelima, informasi yang relevan tentang pengujian detail. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.